Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Mudah-mudahan kita dalam kondisi yang sehat. Baik, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat slicer di Microsoft Excel. Jadi, slicer ini berfungsi untuk mengelompokkan beberapa data yang ada pada tabel Excel. Terus juga bisa berfungsi untuk memfilter data-data yang kita butuhkan. Baik, sebelum kita mulai ke tutorialnya, silahkan subscribe dulu channel saya, supaya channel ini bisa selalu berkembang dan memberikan video-video yang terupdate lainnya. Baik, langsung saja kita mulai tutorialnya. Di sini saya sudah mempunyai satu file Excel, di mana di sini sudah ada pivot table, terus di sini juga ada grafik. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara membuat pivot table dan grafik. Sobat semua bisa melihat pada video-video saya sebelumnya, nanti akan saya tampilkan linknya di deskripsi. Baik, saya coba zoom dulu. Oke, di sini saya sudah ada data pivot table untuk data pembelian dan grafiknya. Jadi untuk membuat slicer, sobat semua silakan diklik kursornya di pivot table ini, terus pilih insert, lalu sobat semua bisa klik slicer. Oke, kita klik. Nah, di sini adalah nama kolom yang akan kita munculkan. Ini adalah nama kolom yang ada pada tabel pivot ini. Oke, kita bisa klik semua kolomnya, atau kita hanya memilih beberapa kolom saja. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Pada contoh ini saya akan memilih nama pembeli dan nama toko. Oke, kita klik OK. Nah, ini akan muncul nama toko dan nama pembeli. Oke, kita akan coba rapikan dulu. Kita akan geser di sini. Kita rapikan. Jadi di sini nama toko itu ada muncul 4 toko. Toko 1, 2, 3, dan 4. Itu sama persis di pivot table yang ini. Terus di sini juga ada nama pembeli. Ini adalah nama pembeli seluruhnya yang ada di 4 toko tersebut. Nah, saya akan mencontohkan ketika kita filter atau kita klik di toko 1. Nah, di sini toko 2, toko 3, dan toko 4 itu warnanya berbeda dengan toko 1. Artinya, data yang dimunculkan di sini itu adalah data toko 1. Jadi, slicer ini juga berfungsi sebagai memfilter dan mengelompokkan data yang kita butuhkan. Nah, di sini kelihatan. Di sini data yang ditampilkan adalah data toko 1. Ketika kita klik toko 2, nah ini yang ditampilkan adalah toko 2 dan toko 4. Dan kebetulan ini kita klik ini yang dimunculkan adalah toko 2. Nah, di toko 2 ini, nah pada toko 2 ini, inilah nama-nama pembelinya. Oke, yang warnanya agak terang ini adalah nama pembeli di toko 2, sementara yang warnanya gelap ini Ayu, Brio, Diah, Mimi, dan Satria ini tidak pernah melakukan pembelian di toko 2. Jadi di sini bisa kita ketahui ketika kita klik toko 3. Nah, yang berbelanja di toko 3 itu inilah nama-namanya. Toko 1. Nah, kita bisa clear filter dengan cara mengklik icon di sini di pojok kanan atas. Kita klik, itu akan menampilkan seluruh toko dan seluruh nama pembeli. Nah, sekarang kita akan mencoba memfilter pada slicer nama pembeli. Nah, kita akan coba cek. Kita akan pilih Anto. Kita ingin melihat Anto itu belanja di toko apa saja. Klik Anto. Oke, ternyata Anto itu berbelanja di setiap toko. Jadi nama Anto itu ada di toko 1, toko 2, toko 3, dan toko 4. Kita coba cek dia. Dia hanya berbelanja di toko 1, 3, dan 4. Sementara di toko 2 dia tidak belanja. Sehingga di sini juga tidak tampil.
Oke, kita bisa filter misalnya Santi. Oke, Santi ini pernah berbelanja di 4 toko. Nah, Wawan juga pernah berbelanja di toko 1 sampai toko 4. Oke, nah beginilah fungsi dari slasher pada Microsoft Excel. Dia bisa mengelompokkan data dan sekaligus memfilter data. Jadi kita bisa menampilkan data yang ingin kita butuhkan, data apa saja yang ingin kita tampilkan, kita bisa klik di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa tampilkan di sini toko yang ingin kita tampilkan, misalnya toko 1, atau juga kita bisa menampilkan data itu berdasarkan nama pembeli. Oke, begitulah cara memunculkan slasher pada Microsoft Excel yang fungsinya bisa mempermudah kita dalam mencari data, memfilter data, atau mengelompokkan data. Mudah-mudahan tutorial ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan channel ini bisa selalu update untuk video-video menarik lainnya. Terima kasih.